Ucapkan berdoa Kemudian
1.000. Kalau ini? Ya. 1.000. Kalau ini? 10.000. 20.000. Kita semua yang tahu uang kok sudah kasih tahu, jangan tahu semua. Terus kalau ada yang tahu nggak fungsi uang itu apa aja? Untuk membeli barang. Jadi kalian tadi uangnya untuk beli apa aja? Beli es. Ya, satu lagi. Oke, selanjutnya itu di matematikanya. Jadi nanti kita akan menghitung uang. Jadi kalau sekarang ibu melihatkan ini, kalau ibu tulis harganya dicatat boleh buka bukunya. Kita hitung bareng ya. Siap? Buku tulis harganya 7.000. Tulis. Dan terus pensil harganya 3.000. Dan kemudian penghapus 2.000. Sekarang kalau ibu memberi kalian uang 20.000, jadi kembaliannya berapa? Hitung. 7.000. 8.000 itu dihitung dulu. 7.000 ditambah 10.000. Ya, kali ini memberikan uang 20, jadi kembaliannya berapa? 8.000. Kemudian sekarang nanti kalian juga akan ibu berikan tugas secara kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan ini KPD secara berkelompok. Nanti kalian akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Itu kita mendapatkan apa aja dari pengalaman pembelajaran hari ini, pengalaman terkait jual beli, terkait kerja kelompok dan lain-lain. Kemudian nanti ibu juga akan menilai apakah kalian jujur dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli, apakah ada yang bohong, apakah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli. Kemudian sekarang ibu akan tadi kan ibu sudah menunjukkan beberapa gambar ini ya, terkait pembelian dan juga terkait sekat peralatan-alatnya. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ada yang menjadi penjual dan juga yang menjadi pembeli. Jadi nanti yang penjual akan diberikan kartu ini, kartu terkait data jual kalian, dan yang beli nanti ibu akan memberikan uang dan juga nanti akan memberikan kartu ini. Sekarang kalian dibagi di 2 kelompok. Mas Andre, Mas Raka, sama Mas saya menjadi pembeli, Mas Tara dan Mas Hansi menjadi penjual. Jadi kalau melakukan jual beli harus setuju
iya tuh kembalian ya. Ini uangnya saya kok masih dapat dasar yang 100 ya, siap tuh. Udah siap. Jadi sekarang dari siapa dulu yang beli? Oke, Mas Akan bisa beli dulu di warungnya Mas Baras dan Mas Hafiz. Mas Baras yang bertanggung jawab siapa yang memulainya? Ayo, yang keras suaranya. Kalau pembeli itu gimana? Kalau mereka itu baru beli. Terus yang pembeli jawab, kopi apa? Kopi apa? Ini pensi ya? Kopi apa ya? Berapa itu harganya? Itu sudah berapa? Di 12.000. Ya, uangnya cukup nggak? Cukup nggak uangnya? Berarti 7.000 tambahnya itu berapa? 12.000. Ya, jadi kembaliannya berapa? Dihitung ya, nggak aja dihitung. Berapa tempatnya? 22. Oke. Bawahnya besar-besar banget. Ya, berapa ya? 100 ya, 22. Berapa? Sekarang kalian kalau Mas Andre menjadi penjual, kalau yang sekarang menjadi pembeli. Ya, lagi. Nanti kalau ambil barang dihitung dulu ya sebenarnya. Masih belum? Masih mau nambah?
kemudian terus 31. Menunjukkan beberapa alat pembayaran, yaitu bisa digunakan untuk membayar jasa atau barang. Jadi yang kalian lakukan itu barang atau jasa? Jadi di kelompoknya Mas barang menjual barang, dan kelompoknya Mas Andre itu membeli barang. Terus yang kedua untuk alat tukar. Jadi misal kelompoknya Mas barang mau tukar pensil ke Mas Andre. Nanti Mas Andre bisa memberi uang ke Mas barang. Terus yang ketiga untuk menabung. Siapa yang di sini suka menabung? Suka menabung semua ya. Jadi kalau uangnya sisa bisa dinabung. Nanti bisa buat beli. Ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk menghitung harga. Jadi uang itu bisa menghitung harga yang kita beli. Misal tadi ada koin, ada pensil, dan ada gambar, dan masih banyak lagi kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian yang keempat untuk membeli kebutuhan tadi itu sehari. Misalnya untuk membeli pakaian, yang kalian pakai itu belinya pakai apa? Kemudian ketika kita melakukan transaksi jual beli, di sini kita juga harus jujur dalam mengembalikan uang kembali, jujur dalam memberi penghasilan ke si penjual. Yang kedua itu tanggung jawab. Jadi kita harus yang berjual juga harus menyelesaikan tugasnya agar barang yang dijual itu menjadi habis. Kemudian yang ketiga bisa dengan kerjasama. Jadi si penjual dan pembeli itu bisa bekerjasama. Nanti pembeli bisa membeli penjual agar barangnya habis. Kemudian kita juga harus disiplin dalam menyelesaikan tugas sekolah maupun tugas sehari-hari dalam kehidupan kita. Oke, sudah ya ini. Sekarang itu oke disimpan dulu. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ini juga jangan bareng-bareng ya. Harus kerjasama, nggak boleh ada yang nggak kerjain. Jadi Mas, semisal yang kerjain cuma Mas Bara atau Mas Hanta aja, nggak boleh. Jadi harus kerja sama. Mari Mas ini, tulis namanya kelompok di sini. Akan tulis. Gak usah buru-buru ya, kerjainnya. Nama panjang dong. Ibu ke belakang dulu ya, kerjain.
menyelesaikan masalah seperti ini.
Dibaca dengan teliti ya. Jadi mungkin seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita simpulkan tadi kita belajar apa aja mengenai nilai mata, fungsi, dan alat kembang. Jadi nanti kalau melakukan transaksi jual beli di kantin atau di warung atau di rumah dan di manapun tempatnya, kalian harus mengetahui nilai mata uang agar tidak nanti kalian membuat cerita pendek sederhana terkait pengalaman pembelajaran hari ini dan pengalaman kalian terkait transaksi jual beli di sekolah, di kantin, atau di luar rumah. Mungkin itu pembelajaran hari ini. Kemudian bisa dipimpin doa, Mas Andre. Bersiaplah berdoa kembali.